Seperti enggak ada orang di sini ya. Apa kabar semuanya? Oke. Masih hidup. Udah nggak sepi ya? Udah nggak sepi ya. So, aku minta maaf sebelumnya hari ini, soalnya mungkin suara saya hari ini agak keras. Soalnya tadi pagi pas saya bangun, saya langsung merasa saya penuh dengan sukacita Tuhan Yesus hari ini. Wah, joy. Jadi ya aku sini jam 7, suara saya sudah keras sama semuanya. Tapi bukan keras like marah, keras senang. Penuh dengan sukacita. Mau translate? Enggak. I don't need it. I'm not needed here. Jangan khawatir, yang message aku pakai bahasa Inggris. Ada Natalie akan menerjemahkan saya. Benar? Mantap. Wah, susah sekali kata dong. itu. Susah sekali. So, aku latihan beberapa kali. Aku cek di Google Translate dulu juga. So, aku mau mulai sama cerita lucu sedikit. Oke, aku baca ini kemarin dan so aku mau sharing. Nah, sekarang English. Okay, that's it from me for Indonesian for a while, I'm afraid, okay? So, I read this funny story I want to share. Jadi saya membaca cerita lucu ini dan saya mau membagikan dengan saudara-saudara hari ini. So, there's this nurse works in a children's hospital. Ada perawat ini yang bekerja di rumah sakit untuk anak-anak. And one night, she's at the nurse's station. Dan suatu malam dia sedang berada dalam pos jaganya. And she hears a little boy in his room talking. Dan dia mendengar seorang anak laki-laki kecil sedang berbicara di ruangannya sendiri. And he kept talking for quite a while. Dan anak laki-laki ini terus ngomong sendiri ya. So finally the nurse got onto the intercom. Jadi perawat ini akhirnya mendatangi intercom. And said softly but firmly. Dan berkata dengan lembut tapi tegas. All right, Johnny, it's time to go to sleep now. Oke, Johnny, sekarang waktunya tidur. And then there was quiet in the room for like 30 seconds, 60 seconds. Lalu ada keheningan di ruangan itu. 30 detik, 60 detik. And then Johnny said, Lalu Johnny bilang, okay, God, I will. Oke Tuhan, aku akan diam. And the nurse didn't hear a word from him until the morning. Lalu perawat itu nggak dengar sepatah kata pun dari Johnny sampai pagi itu datang. Sorry, it made me smile. Ya. So today's message I've called, you're hanging out with who? Jadi pesan kita hari ini saya namakan, kamu bergaul dengan siapa? And I want to look at this today from the teaching of Proverbs 13:20. Jadi saya mau lihat dari pengajaran Amsal 13 ayat 20. Jadi kalau Anda bawa Alkitab, bisa buka di Amsal 13 ayat 20. Now, we'll look at a number of other verses today as well. Jadi kita akan lihat ayat-ayat lainnya juga hari ini. But everything will come back to this verse. Tapi semuanya terhubung dengan satu ayat ini. So I have to be a little bit honest with you here. Saya harus jujur sama saudara ya. I have to admit that when I put this message together, Saya harus akuin waktu saya menuliskan pesan ini, I did have a slight doubt saya punya keraguan sedikit ya. that maybe this was not the right time for today's message. Apakah ini waktu yang tepat untuk membagikan pesan ini? And so I prayed over it and asked God about it. Jadi saya berdoa dan tanya Tuhan tentang hal ini. The response, fortunately, was Nah, immediate. respon Tuhan untungnya sangat langsung. So God shared with me a vision. Jadi Tuhan membagikan kepada saya sebuah penglihatan. I see a young man, he's in his 20s. Saya lihat ada seorang laki-laki muda sekitar umur 20-an. And he's running away through what in England we call a pasture, not a pastor, a pasture. Dan dia sedang berlari di tengah-tengah padang rumput yang hijau.
A pasture is a fancy English word for a green field, which is the same. Okay. So, and this young man's being chased by a gang of men. Dan anak muda ini sedang dikejar oleh sekelompok orang-orang. And they're carrying clubs and sticks like they want to hurt him. Dan orang-orang ini membawa tongkat, membawa alat pukul. Mereka seperti mau membunuh dia. But then, in the middle of the field, he sees a church. Tapi di tengah-tengah padang rumput yang hijau itu, dia lihat ada sebuah gereja. So the young man runs into it. Jadi anak muda ini lari masuk ke dalam gereja. And he's safe. Dan dia selamat. Now, the gang of men approach, Lalu sekelompok orang-orang yang tadi itu mendekati dia, but they don't come in. tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam gerejanya. And the young man yelled out at them. Lalu anak muda ini berteriak kepada mereka, And you're going to have to yell here, okay? He yelled out at them saying, I thought you were my friends. dan dia berteriak kepada mereka, aku pikir kamu teman-temanku. So then I knew that this was indeed the right time for this message today. Lalu setelah penglihatan itu saya tahu bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk membagikan pesan ini pada saudara. So the point of today's message is twofold. Jadi inti dari pesan hari ini adalah dua. So firstly, we're going to look at the wisdom of the Bible on this subject Yang pertama kita akan lihat hikmat dari Alkitab tentang topik ini. and at the dangers of associating with fools and bad company. Dan juga yang kedua itu adalah bahaya saat kita menghubungkan diri kita dengan orang-orang bebal atau pergaulan yang salah. And then we're also going to look at how the Bible defines these people. Dan kita akan lihat juga bagaimana Alkitab menggambarkan atau mendefinisikan orang-orang ini. So we know who to watch out for. Jadi kita tahu siapa yang harus kita berhati-hati ya. Then we're going to look at the positives of not hanging out with these people. Lalu kita juga akan lihat keuntungan dari tidak bergaul dengan orang-orang yang salah ini. So let's take a look at the verse first. Natalie will read it for you. Mari kita baca ya dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. I am going to repeat it in the English version. I use the NLT translation, which in the English says this: walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. So why did I choose this verse? Jadi kenapa saya pilih ayat ini? Or actually, why did the Holy Spirit give me this verse? Atau kenapa Roh Kudus kasih saya ayat ini? Well, unfortunately, I know from very first-hand experience just how true this truth is. Saya menyadari kebenaran ayat ini dari pengalaman pribadi saya. And I'm guessing that probably some of you here today also do. Dan saya pikir beberapa dari kita mungkin mengalami hal yang sama juga. I think that all of us at some time or another Mungkin kebanyakan dari kita di suatu saat dalam hidup kita will come under the influence of what our friends and family probably describe to us all as a bad influence. mungkin suatu saat dalam hidup kita pernah dipengaruhi oleh pergaulan yang salah atau orang-orang yang salah. Does that translate well, bad influence? Yep. Yeah, awesome. Okay. Pengaruh yang salah. Some of you are probably having flashbacks right now, Mungkin beberapa dari kita ada kayak flashbacknya ya sekarang. thinking back to when you were a teenager Mungkin saat kita masih remaja, and remembering your parents saying to you something like this: don't hang out with him, he's a bad influence. mungkin kita ingat-ingat nih orang tua kita bilang jangan bergaul sama orang itu, pengaruhnya buruk loh. And probably for the ladies here, every time you brought a boyfriend home, you probably heard that. Dan mungkin buat yang perempuan-perempuan, setiap kali kita bawa pulang pacar kita untuk dikenalkan, pasti langsung keluar kata-kata itu ya. And so this is what Solomon is talking about here, yeah? Jadi ini yang Salomo katakan tentang ini. And I believe that as followers of Christ, Dan saya percaya sebagai pengikut Kristus, and as people living in the pursuit of righteousness, dan sebagai orang-orang yang mengejar kebenaran,
then his advice is something we should pay attention to. Jadi nasihat dari Salomo ini sesuatu yang kita harus dengarkan. Okay, I want to change tack a minute, just quickly. Saya mau mengganti topik sedikit. Let's take a minute just to put a modern day perspective on this wisdom from Solomon. Jadi saya mengundang saudara untuk mencoba membayangkan perspektif yang modern tentang nasihat Salomo ini. And just think about the value of it and who he was. Coba saudara bayangkan nilai kebenaran dari nasihat Salomo dan juga bayangkan siapa Salomo itu. Because think about this. Karena saudara bisa berpikir tentang ini. Solomon was both the richest and the wisest man in the world during his time on earth. Salomo itu adalah orang terkaya dan paling bijaksana di seluruh dunia ini selama dia hidup. So I have a question for you. Jadi saya punya pertanyaan buat saudara-saudara. How much do you think that 1 hour with these people I'm about to mention would be worth? Berapa banyak nilai atau ya harga yang kira-kira saudara akan dapatkan kalau saudara menghabiskan 1 jam bersama orang-orang ini? Now, love them or hate them, Jadi saudara suka mereka atau nggak suka, I think we would all agree that spending time with these people would be very valuable. tapi saya yakin saudara akan menyetujui ya bahwa menghabiskan waktu dengan orang-orang ini akan berguna. So people like Tim Cook of Apple, Orang-orang seperti Tim Cook dari Apple Computer, Jeff Bezos of Amazon, Jeff Bezos dari Amazon, Pastor Stephen Furtick, Pastor Stephen Furtick, Pastor Bill Johnson. Pastor Bill Johnson. Now, you've all got people that you would think of your own names here, but I think you understand. Jadi mungkin saudara juga punya orang-orang yang saudara anggap penting atau orang yang saudara anggap hebat, tapi saudara paham poin saya. I think we'd all agree these people are all masters of their industry. Mungkin kita semua setuju ya bahwa orang-orang ini adalah kepala dari industri mereka sendiri. Or masters of their craft. Atau mereka juga adalah pemimpin dan kepala dari apa yang mereka lakukan. Actually, I wasn't quite sure what to call the pastors masters of. So forgive me if masters of the craft doesn't really work for you, but it was the best I could come up with. Jadi mereka sangat menguasai bidang yang mereka lakukan masing-masing. We can all agree, time with them would be and is extremely valuable. Jadi kalau kita bisa menghabiskan waktu kita bersama mereka, tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Why? Kenapa? Because we would hope that our lives would be impacted by them. Karena kita berharap hidup kita pun akan dipengaruhi oleh mereka. We would hope that something would rub off on us. Kita berharap sesuatu akan menular kepada kita. Yang bagus ya. And that's exactly what Solomon's talking about in chapter 13. Dan itulah yang Salomo katakan dalam pasal 13 ini. And another translation puts the verse like this. Become wise by walking with the wise. Hang out with fools and watch as your life falls to pieces. Terjemahan yang lain juga mengatakannya seperti ini. Jadilah bijaksana dengan berjalan bersama orang-orang yang bijaksana. Jika saudara bergaul dengan orang-orang yang bebal, maka lihatlah hidupmu akan menuju kehancuran. So just like spending time with the wise can impact us positively, Jadi seperti saat kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bijaksana bisa berdampak yang positif kepada kita. and we will come back to that later, Dan kita akan bahas itu juga nanti. there is an opposite action and reaction to this. Ada juga aksi dan reaksi yang bertentangan dengan hal ini. Spending time with fools can Jika kita menghabiskan waktu dengan orang bebal, and will impact us negatively. itu akan berdampak negatif kepada hidup kita. So here's a simple truth for you. I think it's going up on the board. Jadi on ini the adalah projector. kebenaran yang sederhana buat saudara-saudara. We all spend time with people daily that, whether we acknowledge it or not, are influencing our lives. Kita semua menghabiskan waktu setiap hari dengan orang-orang yang kita akui atau tidak mempengaruhi hidup kita. So the Bible, Solomon, I'm going to say,
I, s- I suggest that we better choose wisely when deciding who to spend our time with. Jadi seperti yang Salomo bagikan dalam Alkitab tadi, kita juga harus memutuskan dengan bijaksana dengan siapa kita harus bergaul. So I want to go a little further and look at just who Solomon is describing. Jadi saya mau membahas lebih lanjut dan kita lihat siapa sih orang-orang yang disebutkan oleh Salomo tadi. Just who is he talking about when he talks about people that we should not associate with? Siapa orang-orang ini yang Salomo bilang jangan bergaul dengan mereka. So I have more reading for you. So in Proverbs 23 verses 20-21, Solomon says, ada guys? Thank you. Ya, dalam Amsal 23 ayat 20-21, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. So I'm thinking that these are definitely some of the people that Solomon is talking about. Jadi Okay? tentunya ini ada beberapa tipe orang ya yang Salomo bagikan. So in this verse, he warns us against spending our time. Jadi dalam ayat ini dia memperingatkan kita tentang menghabiskan waktu kita What does he say? He says, with those who drink, eat, sleep too much. dengan orang-orang yang makan, minum, atau tidur terlalu banyak. Now, I don't believe it's just specifically those three things only. Tapi enggak terbatas sama 3 hal tadi aja. But his point is that these people tend to lack self-control. Tapi poinnya adalah orang-orang dengan tipe seperti ini mereka mungkin tidak memiliki penguasaan diri. And that their lack of responsibility Dan juga tidak memiliki rasa tanggung jawab. will rub off on us if we spend too much time with them. Dan hal itu bisa mempengaruhi kita juga kalau kita bergaul dengan mereka terlalu lama. Let me just say it another way. Jadi dengan kata lain, Don't fool yourself into thinking that hanging out with the wrong friends jangan membodohi diri saudara bahwa kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, fools, bad company, as Solomon calls them, orang bebal ataupun juga pergaulan yang sesat, don't think this cannot take you away from God's best for your life. jangan saudara berpikir bahwa kalau kita bergaul dengan mereka tidak akan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Because if we choose the wrong friends, Jadi kalau kita memilih teman yang salah, it's very likely that we will eventually travel down the wrong path. sangat mungkin bahwa kita juga akan berjalan di jalan yang salah juga. Countless people, I know quite a few, have wrecked their lives by connecting with the wrong crowd. Banyak sekali orang-orang dan saya kenal beberapa dari mereka pribadi. Mereka tuh sudah menghancurkan hidup mereka dengan bergaul dengan orang yang salah. So, how do I know about this? Bagaimana saya bisa tahu tentang hal ini? I know because I was almost one of them. Saya tahu karena saya hampir menjadi salah satu dari orang-orang itu. So, I just want to share a bit of personal testimony with you guys now. Saya mau membagikan kesaksian pribadi saya buat teman-teman semua For two reasons. untuk 2 hal. Firstly is I want you to understand that this message today, I do know personally what it's talking about. Yang pertama, saya mau saudara tahu bahwa pesan hari ini saya paham betul apa yang mau saya bagikan kepada saudara. And so you understand why for me this is a very important message. Karena saya pernah mengalaminya dan saudara jadi tahu kenapa bagi saya ini adalah pesan yang penting untuk dibagikan. So when I first arrived in Bali, when I first lived in Bali, Jadi saat saya pertama kali datang ke Bali, pertama kali hidup di Bali, and it's actually still when I met my wife, dan juga saat saya bertemu dengan istri saya ya, I'll be very honest, saya akan sangat jujur, I really liked to have a beer or two. saya sangat suka minum bir, 1 botol, 2 botol, Or 20. 20 botol. So I really fell into Solomon's category of drunkard.
Jadi saya itu persis banget seperti yang Salomo bilang tadi, peminum. And at this time, I had very, very wrong friends. Dan saat itu saya punya teman-teman yang sangat salah. You know, if I wasn't working, I was drinking and partying. Kalau saya nggak bekerja, saya bakal pesta pora dan juga minum-minum. That's what I lived to do. Itu yang dulu saya suka lakukan. And, you know, I thought I had a bunch of real and good, really good friends. Saya berpikir waktu itu, saya punya teman-teman yang sejati dan teman-teman yang benar-benar baik. But they were only my friends as long as I was paying for their drinking and partying. Tapi mereka cuma jadi teman saya waktu saya bisa bayarin pesta dan minum-minumnya mereka. Actually, rather than being my friends, Sebenarnya daripada jadi teman saya, they were actually ruining me. mereka itu malah menghancurkan saya. Now, anyone that knows me knows that I always prefer to talk about the goodness of God than the other thing. Jadi bagi orang-orang yang kenal sama saya pribadi, teman-teman pasti tahu kalau saya lebih memilih untuk membicarakan kebaikan Tuhan daripada yang lainnya. But I have to say the devil was very much at work here in my life. Tapi saya mau mengakui juga bahwa saat itu si jahat, si iblis itu benar-benar bekerja luar biasa dalam hidup saya. And, well, it reached a point where I was this close to dead from drinking. Dan itu sampai pada suatu titik di mana saya hampir saja mati dari minum-minum. And my life only started to turn around when I completely disconnected from all the friends. Dan hidup saya baru berubah 180 derajat saat saya memutuskan hubungan dengan sepenuhnya dari orang-orang tersebut. And gave up drinking. Dan berhenti minum. This happened only by God's grace, as I had no relationship with God back then, to be honest with you. Dan ini terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena saat saya mengalami hal itu, saya belum mengenal Tuhan. But thankfully my wife did. Otherwise, my life would have been ruined. Ya, saya bersyukur karena istri saya itu berdoa buat saya. Karena kalau tidak, mungkin hidup saya sudah hancur sekarang. As I said, I almost died and I was basically bankrupt. Ya, saya hampir mati dan sebenarnya saya sudah bangkrut saat itu. And this was all because of hanging out with the wrong people. Dan itu dikarenakan saya bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat. Now the footnote of this Hal yang baik dari hal ini adalah is that through God's mercy and grace, dengan kemurahan dan kasih karunia Tuhan, that time was about 15 years ago now. waktu itu adalah sekitar 15 tahun yang lalu waktu saya mengalami semuanya itu. And I've never had a drink of alcohol since. Dan saya tidak pernah minum alkohol setetes pun sampai detik ini. And even more amazing, thank you, Dan yang lebih luar biasanya lagi, my wife is still with me. istri saya masih sama saya, saudara-saudara. So I thank you, Lord, for both of those things. Jadi saya bersyukur sama Tuhan untuk dua hal itu. So, you know, I don't want to make this topic sound too heavy. Saya nggak mau menjadikan topik ini seperti kayak topik yang berat. But it is a serious topic. Tapi ini adalah topik yang memang serius. Fortunately, there is plenty of advice on this topic in the Bible. Dan untungnya adalah banyak sekali nasihat yang diberikan untuk topik ini dalam Alkitab. Yeah, on who we should not be hanging out with. Misalnya contoh-contoh orang yang kita sebaiknya hindari. And so I just want to highlight a few of these, okay? Jadi saya hanya mau menekankan beberapa saja hari ini. But a little thought first. Tapi sedikit pemikiran dulu. The fact that there is much advice on this matter Kenyataannya adalah banyak sekali nasihat tentang topik ini di Alkitab. really highlights to me the importance that God places on us hanging out with the right people. Dan ini menjelaskan kepada saya bahwa Tuhan itu mau menekankan dengan sungguh bahwa dengan siapa kita bergaul itu menjadi suatu hal yang penting di mata Tuhan. Yeah, I'm going to jump to 1 Corinthians 5, verse 11. Lalu kita akan baca dari 1 Korintus 15. Yeah, 5.
1 Korintus 5 ayat 11. Yeah. Paul tells us some of the types of brother and sister that we should not associate with. Paulus menjelaskan beberapa tipe-tipe orang yang kita harus hindari. Some of the ones that he mentions are drunkards, Beberapa yang dia katakan adalah peminum, revilers, greedy people, and swindlers, to name just a few. pemfitnah, penipu, orang-orang yang serakah. Paul is rightly afraid that this type of bad company will corrupt Christians into sinning also. Ya, jadi Paulus itu memiliki ketakutan ya kalau misalnya tipe-tipe orang seperti ini, pergaulan yang sesat bisa membuat kita itu terpengaruh jadi sesat juga. So we really don't want to make them our best friends that we hang out with all the time. Jadi orang-orang seperti ini nggak mungkin dong kita jadikan teman baik kita. In Corinthians 15, verse Dalam- 33, Paul tells us more. 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus menjelaskan lebih lanjut. He tells us, do not be misled. Bad company corrupts good character. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yes. So whether we think that we're above it or not, Jadi saat kita berpikir bahwa itu nggak mungkin terjadi sama kita, we do eventually end up becoming like those we hang out with. pada akhirnya kita akan menjadi mirip seperti orang-orang yang kita bergaul. So if we keep hanging out with those who live for and give in to the temptations of the devil, Jadi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang seringnya itu menyerah pada godaan atau cobaan si iblis, we often end up doing those things too. kita akan melakukan hal itu juga. It's called peer pressure. Yaitu namanya adalah tekanan dari teman-teman ya. And if you're a parent of a teenager, you know what this is all about. Dan kalau saudara adalah orang tua dari anak remaja, saudara tahu pasti apa yang saya maksudkan. Yes. See, one of the things about humans is that we want to fit in. Karena sebagai manusia kita itu mau fit in atau kita mau masuk ke dalam suatu pergaulan. Yeah, we don't want to be the uncool one. Kita nggak mau jadi orang yang di luar orang-orang yang keren. No. But these people will say things like, go on, try it once, it won't hurt you. Tapi orang-orang yang sesat ini biasanya akan ngomong, udahlah coba aja, sekali aja nggak akan ngaruh kok. One's not going to kill you. Satu kali aja nggak akan bunuh. Oh, go on, try it, you'll love it. Ya, coba aja, pasti kamu suka. Do any of these sound familiar? Apakah ini kedengarannya familiar? If not, you're blessed. Kalau enggak berarti saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan. 'Cause they may be talking about drugs or getting drunk or something sexually immoral. Mungkin hal ini tuh berhubungan dengan narkoba ataupun juga minum atau mabuk ya, dan juga mungkin tentang ya, seks. Yeah. You know, they can very quickly ruin our judgment. Dan ini sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali untuk menghancurkan pertahanan kita. And we can be deceived very easily if we're not careful. Kita akan sangat mudah dibodohi dan ditipu kalau kita nggak berhati-hati. It's so much harder to resist temptation to sin when those around you are already doing it. Akan lebih sulit untuk menolak godaan dosa jika orang-orang di sekeliling kita juga melakukan hal itu. So the best way to avoid it, Jadi hal terbaik untuk menghindari hal ini, don't hang out with them in the first place. jangan bergaul dengan mereka. In Psalm 1 verse 1-3 gives us more insight. Mazmur 1 ayat 1-3 memberikan pemahaman yang lebih dalam. Now think about this. It's Psalm 1 verses 1-3. So this is the first psalm, and the first verses are talking about this topic. Sorry, that's long. Jadi dalam Mazmur 1 ayat 1-3, kita pikirkan ya, Mazmur 1 ini adalah pembuka dari kitab Mazmur. Dan dari pembuka dari awalnya aja udah membicarakan tentang hal ini. So it makes me think again. Jadi This ini, has got to be important to God. jadi ini membuat saya berpikir lagi, pasti ini penting dong buat Tuhan. Kalau nggak mungkin ditulis di yang paling awal. So it says this. Oh, it's quite long in bahasa. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So do you see it? There is a great promise here. Jadi saudara lihat ada janji yang luar biasa di sini. The great promise from God here. Ada janji yang luar biasa dari Tuhan di sini. God is not just saying, live like this because I said so. Tuhan gak bilang, hidup seperti ini karena aku bilang seperti ini. Like probably many of your parents did. Mungkin kebanyakan orang tua kita bilangnya kayak gitu ya. But he's saying, if we don't hang out with fools and sinners, Tapi dia bilang kalau kita gak bergaul dengan orang-orang bebal dan orang-orang berdosa, but hang out with him, tapi kita bergaul dengan Tuhan, we will be fruitful and prosper in all that we do. kita akan berbuah dan sukses dalam apapun yang kita lakukan. I think we'll say amen to that one too. Amin. Yeah. So church, really today I really want to ask you to have a look at your life right now. Jadi saudara-saudara, saya mau mengundang saudara untuk melihat saat ini hidup saudara seperti apa. Determine if there are any people that you are hanging out with Dan saudara lihat juga apakah ada orang-orang di sekeliling saudara who've been sent to bring you down, to bring you to ruin. yang secara sengaja maupun tidak sengaja menarik kita turun ataupun membawa kita ke dalam kehancuran. And if there are, the Bible clearly tells us we need to do something about it. Dan jika ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita, Alkitab mengatakan dengan jelas kita harus melakukan sesuatu. Okay, so I'm quickly just going to have a look at the advantages of choosing the right friends. Jadi sekarang saya akan membahas keuntungan dari memiliki orang-orang yang teman-teman yang benar. Jadi yang pertama, you get the safety of wise counsel. Yang pertama, kita akan mendapatkan nasihat yang bijaksana. So when you surround yourself with the right people, you're going to receive the right good feedback, you're going to receive wise advice, you're going to receive good counsel. Jadi saat kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar atau teman-teman yang benar, kita akan mendapatkan umpan balik yang baik. Kita akan mendapatkan nasihat yang bijaksana. And this is all very important, of course. Dan ini sangat penting. Secondly, you will have true friends when you need them. Yang kedua, kita akan mendapatkan teman sejati saat kita membutuhkan mereka. Because when you hang out with the right people, you have true friends who offer you help and are there for you. Saat kita membutuhkan bantuan, teman-teman sejati kita akan menawarkan dan memberikan bantuan itu. This is why at ICC IFGF Bali, we are such strong advocates of our connect groups. Ini sebabnya kenapa di gereja ini ICC IFGF Bali kita sangat percaya pentingnya connect group. We really want to grow more and grow them and create more of them. Kita mau mengembangkan connect group lebih lagi dan membuka lebih banyak connect group lagi. Because being in a connect group, it surrounds you with the right type of friends. Karena saat kita bergabung dengan connect group, kita mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang benar. Okay, so if you're here today and you're not in a connect group, Jadi kalau saudara ada di sini dan saudara belum bergabung dengan salah satu connect group kita, you can see one of the hospitality team members after the gathering. If you turn around, they've stood up at the back so you can see them. ya If you just kalau turn saudara your mau head, bergabung, di belakang they have ada. the blue shirts saying, "How may I serve you?" on them. Okay. Kalau Also, you can. Sorry. Yes. Kalau ada yang mau bergabung di connect group, saudara bisa lihat ke belakang ada anggota dari hospitality team yang bisa membantu saudara dan merangkan lebih lanjut tentang connect group ini. Or you can go to the website iccifgbali.org and click the link that is for connect groups on the homepage. Atau saudara yang di rumah bisa klik di iccifgbali.org di websitenya ICCIFGF Bali dan juga klik di link yang connect group. So the last two I'm going to jump through. Thirdly, good friends, true friends, help you remain sharp. Keuntungan ketiga adalah teman-teman yang baik itu akan membuat kita tetap tajam. Again, Solomon says later, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Seperti Salomo juga bilang di Amsal ya, seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. And lastly, they make you a better person. Dan yang Quite terakhir sangat simpel ya, mereka menjadikan kita pribadi yang lebih baik. So in closing today, I want to mention a sermon that I heard about 3 years ago. Jadi untuk menutup
Hari ini saya mau membagikan sebuah khotbah yang saya dengar 3 tahun lalu. It made a massive impression on me. I'll never forget it. Dan khotbah ini benar-benar mengubahkan cara pikir saya. Now, it revolved around only 9 words. Ya, jadi ini hanya 9 kata aja dalam bahasa Inggris. This message today was about 2,400 words, so this is only 9. Jadi yang saya tulis hari ini sekitar 2.000 kata, tapi yang saya pelajari 3 tahun lalu cuma 9 kata dalam bahasa Inggris. These words were these. Kata-katanya adalah, Don't give the enemy a seat at your table. jangan berikan musuhmu tempat di mejamu. Who you associate with, who you hang out with, is an integral part of following that great advice. Orang-orang di sekeliling kita dan dengan siapa kita bergaul adalah bagian integral dalam kehidupan kita. Because if we're not careful about who our friends that we hang out with are, Kalau kita tidak berhati-hati memilih teman-teman pergaulan kita, we can unknowingly be inviting the devil to take a seat at our table with kita us. mungkin tidak sadar kita sudah mengundang si jahat itu untuk duduk di meja kita. Yeah. And you don't want that. Dan tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi. So I just want to close by saying, church, I just urge you to be careful, be aware, be wary of who you hang out with. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk berhati-hati, untuk lebih sadar dan juga untuk berjaga-jaga dengan siapa kita bergaul. Just be mindful of Solomon's advice. Mari kita perhatikan nasihat dari Salomo ini. Walk with the wise and become wise. Berjalanlah dengan orang-orang yang bijaksana Associate with fools and get in trouble. dan jadilah orang yang bijaksana. Dan kalau kita bergaul dengan orang-orang bebal, kita akan menjadi orang yang malang. Okay, would you please stand? I'd like to just close in prayer. Saya undang saudara untuk berdiri. Saya mau tutup dengan doa juga. I want to close in prayer over the message that we've just heard as well. Saya mau berdoa secara khusus untuk pesan yang baru kita dengar hari ini. So Natalie will still translate for me at this point. Father, we thank you for blessing us to be able to choose our friends wisely. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami hari ini, mengingatkan kami untuk memilih teman-teman kami dengan bijaksana. We refuse to surround ourselves with undisciplined, uncontrolled, and irresponsible people. Kami menolak Tuhan untuk mengelilingi diri kami dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak memiliki pengendalian diri. We rather choose to surround ourselves with fellow children of God. Kami mau memilih Tuhan untuk mengelilingi diri kami dengan anak-anak-Mu. With disciples and followers of Jesus Christ. Mengelilingi diri kami dengan pengikut Kristus. Of righteous people who aspire to be more like your Son every day. Orang-orang benar, orang-orang saleh yang rindu untuk menjadi seperti Engkau Tuhan hari lepas hari. With people whose heart is for others and humbly put themselves behind others. Dengan orang-orang yang hatinya itu ingin melayani sesama dan memberikan dirinya dan hidupnya untuk pelayanan akan sesama juga. Lord, we trust that the godly characteristics we see in their lives Tuhan, kami percaya bahwa hal-hal saleh yang kami lihat dalam hidup mereka will rub off on us and we will become better for it. akan berdampak dan mempengaruhi kami juga dan kami akan menjadi pribadi yang lebih baik. We surround ourselves with the right people. Kami ingin mengelilingi diri kami dengan orang-orang yang benar, Tuhan. We hear the right things. Kami mau mendengar hal yang benar. We receive the right influences. Kami mau menerima pengaruh yang benar. And we become the right person. Dan kami menjadi orang-orang yang benar juga di mata-Mu, Tuhan. The one you desire for us to be. Sebuah pribadi yang Engkau inginkan kami untuk menjadi. Declare this by faith. Dan kami menyatakan ini dengan iman. Aku berdoa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 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 Happy Sunday, everybody. Selamat hari Minggu semuanya.